kursi persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Saat ini Indonesia sedang giat-giatnya mendambakan revolusi mental di berbagai bidang, baik di bidang politik, di bidang demokrasi, maupun di bidang pendidikan. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pernah berkata, munculnya gagasan revolusi mental dilandasi oleh cita-cita luhur bangsa ini untuk mewujudkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unggul dan berkarakter. Hal ini untuk ditujukan kepada bangsa Indonesia untuk menjadi manusia yang baru, berhati putih, berkemauan baja, bersemangat bagai Raja Wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami untuk membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Membentuk Generasi yang Berkarakter. Sebagai pijakan pembahasan, marilah kita dengarkan dengan seksama firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
apakah engkau, wahai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat dari Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sungguh, hanya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Hadirin yang kami muliakan, di dalam tafsir Marfu'in yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara orang berilmu dan tidak berilmu. Berilmu saja tidak cukup, tetapi juga harus berkarakter, dan karakter harus kita tanamkan sejak dini. Apa yang disebut dengan karakter? Karakter merupakan keyakinan atau kebiasaan orang bersikap terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Maka karakter merupakan ciri khas internalisasi kehidupan. Hadirin yang berbahagia, mari kita melihat sejarah. Siapa yang tidak tahu dengan tembok Cina, salah satu situs keajaiban dunia yang pada saat ini berdiri kokoh melewati banyak generasi yang sama. Namun beberapa ratus hari kemudian tembok itu akan dihancurkan oleh musuh hanya dengan menyogok si penjaga tembok. Orang Cina pada saat itu disibukkan dengan pembangunan temboknya saja, namun lupa akan membangun karakter manusianya. Oleh karena itu hadirin, membangun karakter harus didahulukan sebelum membangun apapun. Sebab tanpa karakter, perbangunan itu akan hancur sia-sia oleh orang yang berkarakter. Hadirin yang berbahagia, saat ini seringkali kita saksikan fenomena yang sangat mencengangkan pada aspek moral. Hampir setiap hari kita disuguhkan dengan berita tentang tawuran pelajar, Kasus-kasus narkoba, pembunuhan, pemerkosaan, dan kasus-kasus korupsi. PKKBM telah melansirkan data bahwa di 34 provinsi yang ada di Indonesia, 63% remaja pernah melakukan seks bebas, 4,3% remaja melakukan aborsi, dan 18% remaja pecandu juga pengedar narkoba. Sungguh sangat memprihatinkan hadirin. Seperti inikah karakter generasi kita? Banyak generasi di antara kita, generasi yang melakukan gotong royong, jujur, lemah lembut, kini sudah mulai pudar. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Februari 2020, Harian Jawabas melansirkan berita yang sangat mencengangkan, yaitu tentang seorang anak yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri lantaran tidak diberi uang hanya untuk membeli sebutir narkoba. Astagfirullahaladzim. Hadirin, mari kita dengarkan dengan seksama firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة
ظلال شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Dan dia tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadirin yang kami hormati, pada tahun 1990 di markas besar PBB diadakan konferensi besar yang dihadiri oleh sejumlah pemimpin dunia. Agenda yang mereka bahas adalah dunia anak. Mengapa hadirin? Karena mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan kejayaan bangsa. Di tengah-tengah kita banyak orang-orang yang pintar, berpendidikan tinggi, namun tidak berkarakter. Maka dengan kepintarannya hanya digunakan untuk membawa berita bohong, adu domba, dan meresahkan masyarakat. Lalu hadirin, bagaimana nasib bangsa kita ke depan 20 atau 30 tahun yang akan datang? Generasi kitalah yang akan menentukan. Tentulah generasi berakhlakul karimah. Maka sekali lagi mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah serta kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati, Profesor Dr. Andes Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan terbaik sepanjang masa. Beliau yang mengajarkan serta menanamkan akhlak-akhlak yang mulia. Manusia terbaik adalah manusia yang terbaik akhlaknya, dan manusia terburuk adalah manusia yang terburuk akhlaknya. Mengapa hadirin kita harus menjadikan Rasulullah